Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Farid, NPM 2043000 dari Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan presentasi mengenai mata kuliah pengantar blockchain dengan judul Bagaimana Blockchain Bekerja. Untuk memfasilitasi pemrosesan dan pengesahan transaksi tersebut harus dikumpulkan bersama dengan transaksi lainnya dan dimasukkan ke dalam blok baru. Blok baru ini kemudian akan ditambahkan di atas blok sebelumnya dalam suatu rangkaian blok yang saling terkait yang disebut sebagai blockchain. Setiap blok merujuk pada nomor blok sebelumnya dan menghubungkannya seperti mengikat rantai, dan inilah asal-usul istilah blockchain. Rantai blok dan sistem rantai blok menghubungkan semua jalur kembali ke blok pertama dalam rangkaian yang dikenal sebagai blok genesis. Dalam blockchain yang terdesentralisasi, setiap blok transaksi dalam rantai blok diverifikasi oleh jaringan secara kolektif. Setiap individu dalam jaringan menerima informasi tentang transaksi dalam jaringan tersebut. Tidak ada kontrol yang dimiliki oleh database terpusat yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau institusi. Setelah blok transaksi dimasukkan ke dalam blockchain, menjadi sulit untuk mengembalikannya. Setiap blok yang ditambahkan di atasnya merupakan konfirmasi bahwa transaksi tersebut tidak akan dibatalkan. Semakin banyak blok yang ada di atasnya, semakin sulit untuk membalikannya, sehingga menjadi tidak layak. Dalam jaringan Bitcoin diterima bahwa ada 6 blok merupakan konfirmasi bahwa transaksi tidak akan dibatalkan. Selanjutnya, dalam konsensus terdistribusi, mayoritas komputer dalam jaringan harus setuju bahwa suatu transaksi valid sebelum transaksi tersebut diterima ke dalam blockchain. Kejadian pengeluaran ganda terjadi ketika seseorang di dalam jaringan mencoba untuk menggandakan transaksi. Biasanya ini dilakukan dengan mengirimkan transaksi tersebut lebih dari sekali sebelum salah satu transaksi tersebut dikonfirmasi dan diterima ke dalam blockchain. Pengeluaran ganda merupakan serangan yang terjadi ketika seorang pengguna menguasai lebih dari 50% komputer dalam jaringan. Dengan menguasai mayoritas tersebut, pengguna memiliki kekuasaan untuk menggandakan transaksi pembelanjaan dengan mengendalikan proses penerimaan dan penolakan transaksi. Penambangan merupakan proses verifikasi transaksi dan penambahan blok baru ke dalam blockchain, sehingga imbalannya diberikan hadiah kecil setiap kali blok baru berhasil ditambahkan ke dalam blockchain. Mirip dengan mendapatkan hadiah kecil dari sebuah blok yang besar melalui kegiatan penambangan. Bukti kerja melibatkan proses pemecahan teka-teki komputer untuk memecahkan blok baru ke dalam blockchain. Meskipun sulit untuk memecahkan teka-teki tersebut, namun hasilnya mudah untuk dibuktikan, mirip dengan membuktikan kombinasi kunci. Dengan demikian, bukti kerja ini menunjukkan bahwa daya komputasi dan sumber daya telah digunakan dan berkontribusi pada jaringan. Secara keseluruhan, blockchain bekerja sebagai sistem terdesentralisasi yang mencatat dan memvalidasi transaksi secara kolektif. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat disimpulkan tentang cara kerja blockchain. Ada 8. Yang pertama, transaksi dikumpulkan bersama dengan transaksi lainnya dalam blok-blok. Yang kedua, setiap blok transaksi ditambahkan di atas blok sebelumnya dalam suatu rangkaian yang saling terhubung yang dikenal sebagai blockchain. Yang ketiga, setiap blok merujuk pada nomor blok sebelumnya dan menghubungkannya bersama seperti
mengikat rantai. Nomor 4, blockchain menggunakan konsensus terdistribusi di dalam mayoritas komputer dalam jaringan harus setuju bahwa suatu transaksi valid sebelum diterima blockchain. Blockchain juga melibatkan proses penambangan, di mana teka-teki komputer harus dipecahkan untuk menambahkan blok baru ke dalam blockchain. Yang keenam, keandalan dan keamanan blockchain didasarkan pada fakta bahwa setiap blok yang ditambahkan sulit untuk dibalik atau dimodifikasi. Yang nomor 7, dalam jaringan blockchain transparansi informasi menjadi prinsip utama karena setiap orang dalam jaringan memiliki akses ke informasi transaksi yang telah diverifikasi. Yang terakhir, nomor 8, blockchain memiliki potensi untuk menggantikan model tradisional yang bergantung pada database terpusat karena tidak dikendalikan oleh suatu entitas tunggal dan tidak mudah disusupi atau dimanipulasi. Secara umum, blockchain menawarkan cara yang efisien, aman, dan terpercaya untuk mencatat, memvalidasi, dan mengamankan transaksi di berbagai bidang, termasuk keuangan, logistik, kesehatan, dan masih banyak lain. Untuk presentasi cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.